Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novayana dengan NIM 202060405 dari kelas Mazawa 2 tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Melis SEI MESY dengan materi yang berjudul Perencanaan Pesan Persuasif dan Penulisan Direct Request. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, perencanaan pesan persuasif. A. Definisi perencanaan pesan persuasif. Persuasif dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Dalam membuat perencanaan pesan bisnis yang dilakukan secara persuasif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, melakukan analisis audiens. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan budaya. Yang ketiga, menentukan pendekatan organisasional. Selanjutnya, B. Mengembangkan pesan-pesan persuasif. Persuasif yang efektif mengandung 4 komponen penting. Yang pertama, menetapkan kredibilitas. Kredibilitas adalah sejauh mana kita dapat dipercaya oleh orang lain. Menumbuhkan kredibilitas dapat dilakukan melalui fakta. Yang kedua, kerangka argumentasi. Ketika kita telah cukup mengumpulkan fakta, bukti, dan temuan lainnya, maka kita siap untuk memuat kerangka argumentasi yang terdiri atas perhatian, minat, hasrat, dan tindakan. Yang ketiga, memilih daya pemikat. Kebanyakan pesan persuasif menggunakan daya pemikat logika dan daya pemikat emosional. Yang keempat, pertimbangan etika. C. Menulis permintaan persuasif. Hal yang penting ketika kita menyusun permintaan persuasif untuk suatu tindakan ada batasan-batasannya. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. D. Penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Yang pertama ada perencanaan pesan-pesan penjualan. Salah satu tujuan kita merencanakan pesan-pesan penjualan adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh tentang produk. Dalam penyampaian pesan persuasif, mulailah dengan melakukan analisis audiens dan memfokuskan pada bagaimana kebutuhan, minat, dan emosional mereka. 2. Pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Kebanyakan surat penjualan disusun berdasarkan perencanaan organisasional, AIDA, yang digunakan untuk penulisan pesan persuasif. Ciri-ciri tersebut yaitu menarik perhatian, membangun minat, meningkatkan hasrat, dan memotivasi tindakan. Yang ketiga, perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan surat permohonan bantuan dana. Yang pertama, Anda harus menjelaskan kebutuhan secara spesifik. Yang kedua, tunjukkan kepada pembaca betapa pentingnya donasi yang Anda sumbangkan kepada pihak lain. Yang ketiga, kemukakan secara jelas berapa jumlah donasi yang dibutuhkan. Yang keempat, jelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Materi selanjutnya tentang penulisan direct request. A. Pengertian direct request. Direct request atau permintaan langsung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. B. Organisasi direct request. Organisasi direct request mencakup yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan rinci, yang ketiga penutup. C. Permintaan informasi rutin. Dalam membuat surat permintaan rutin perlu diperhatikan 3 hal. Yang pertama, apa yang ingin diketahui. Yang kedua, mengapa hal tersebut perlu diketahui. Yang ketiga, mengapa hal ini dapat membantu. Dalam kaitannya dengan direct request, maka permintaan dapat berasal dari permintaan di dalam organisasi. Yang pertama,
Suatu permintaan di dalam suatu organisasi bisnis sebaiknya dilakukan secara tertulis, seperti memo atau surat, agar terdokumentasi secara administratif. Yang kedua, permintaan dari luar organisasi. Surat permintaan bisa juga berasal dari pihak eksternal organisasi bisnis, seperti konsumen, pemasok atau supplier, dan perusahaan lain. D. Menulis direct request untuk aduan. Dalam surat direct request dapat meminta salah satu permintaan, seperti pengambilan barang dan permintaan uang kembali, permintaan pengiriman barang baru, penggantian produk rusak, ketidaksesuaian produk dengan pesanan, perbaikan dalam masa garansi, pembetulan atas kesalahan penagihan, pembatalan pesanan, pengurangan harga karena produknya ada yang cacat atau rusak, koreksi atau kesalahan dalam nota pembayaran, penjelasan atau perubahan kebijakan atau prosedur. E. Surat undangan, pesanan, dan reservasi. Yang pertama, surat undangan. Penulisan surat undangan menggunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini, pendekatan langsung mencakup 3 komponen. Yang pertama, ide pokok, main ide. Yang kedua, penjelasan rinci. Yang ketiga, penutup. Yang kedua, surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak mencakup 3 komponen. Yang pertama, pernyataan rinci apa yang kita pesan. Yang kedua, metode pengirimannya. Yang ketiga, cara pembayarannya. F. Permintaan kredit. Dalam dunia perkreditan, kemampuan seseorang melunasi kredit sesuai dengan aturan main yang ada, seperti tepat waktu, tidak pernah menunggak, lancar, akan memperbesar peluangnya memperoleh kredit pada periode berikutnya. Dalam surat permohonan kredit, selain data pribadi, jenis usaha, dan jumlah besarnya kredit yang diminta, harus didukung dan dilengkapi berbagai dokumentasi penting, serta prospek bisnis Anda di masa mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.